Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari cendekiawan Muslim tokoh Islam Indonesia, Bapak Quraish Shihab, yang mengatakan pada dasarnya kita harus memboikot yang jelas-jelas membantu Israel, yang tidak membantu kita harus berhitung dong apakah dia lebih rugi atau kita lebih rugi. Ini sebetulnya salah satu kemudian yang dibahas saat ini ya Pak Faisal, bagaimana kemudian clarity itu ya, kejelasan itu, mana produk yang memang jelas-jelas terafiliasi, mana masih daerah abu-abu atau seperti apa seperti itu Pak Faisal. Jadi dua sisi, satunya itu untuk memaksimalkan efektivitas untuk mencegah agresi Israel, yang kedua meminimalisir dampaknya di kita gitu ya. Jadi selain tadi kejelasan masalah produk, menurut saya tadi yang dimaksud Pak Roy, untuk negara itu hadir itu juga untuk salah satunya adalah untuk meminimalisir dampak di dalam negerinya. Karena sebetulnya kalau dari sisi dampaknya mungkin ini akan berlapis ya, untuk bisa sampai kepada pengurangan tenaga kerja itu perlu waktu ya. Nah, artinya ini ada menurut Anda tidak akan ada dampak dalam jangka pendek? Kalau menurut saya ada 4 faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah terinfokannya masyarakat secara keseluruhan terhadap fatwa MUI, itu satu. Nah, yang kedua, kalau sudah terinfokan produknya jelas atau tidak. Nah, ini kan belum ada sebetulnya ya list produknya. Kalau sudah list produknya jelas, ketaatan daripada masyarakat ya untuk mengikuti seruan terhadap produk-produk ini. Dan yang terakhir adalah endurance atau daya tahan masyarakat untuk mengikuti itu tadi ya, mengikuti boykot ini. Ini penting karena kalau melihat dari pengalaman endurance misalkan itu seringkali tidak panjang ya. Nah, jadi efektivitasnya bergantung pada 4 faktor itu menurut saya. Nah, tapi sangat mungkin juga kalau ini berlangsung dalam jangka waktu panjang ya, ini bisa berdampak terhadap misalkan pengurangan tenaga kerja, dan ini kan yang mestinya diantisipasi juga oleh pemerintah. Terlepas daripada ada boykot Israel, sebetulnya pada kondisi retail sekarang memang sudah lebih lambat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Misalkan indeks penjualan retail di tahun ini itu hanya tumbuh 1%, padahal tahun lalu 7% gitu ya. Tidak ada boykot, ini sudah ada terjadi, perlambatan. sudah ada perlambatan. Jadi artinya terlepas dari polemik ini, pemerintah memang perlu hadir untuk mengantisipasi itu. Apalagi kalau kemudian nanti berdampak terhadap PHK yang lebih luas. Jadi memang ada, sebagaimana dulu waktu pada saat pandemi pemerintah hadir dengan pen, ya. Nah, itu yang juga dilakukan pada hal yang sama untuk sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.